berkat pada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri sidang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Allah dan terbaik Nabi Muhammad SAW, dan telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Jaksa Penuntut Umum, sekaligus yang saya hormati pula kuasa hukum saya, Om John, Tarmini, dan Ibu kita. Lalu pula saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga saya, orang terdekat saya, beserta fans yang selalu setia hadir menemani jalan persidangan ini dari awal hingga sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media pers yang selalu hadir meliput persidangan ini dari awal hingga putusan nanti. Pada kesempatan hari ini, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya terkait nota pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan analisis yuridis mendalam serta argumentasi hukum yang diyakini dapat menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim. Melainkan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya kemukakan kepada khalayak umum tentang diri saya. Sesuatu yang selalu saya simpan dan takut untuk menceritakan tentang rahasia diri ini. Maka di kesempatan pledoi ini, saya memberanikan diri untuk menyampaikan tanpa dilebihkan atau dikurangi. Semoga penjelasan ini dapat menjadi tambahan sebagai pertimbangan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan keputusan atas nasib saya ke depan. Begitupun kepada semua hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Semoga kejujuran saya ini kiranya dapat diterima dan dihargai. Pertama-tama sebelum sampai kepada masa ini, izinkan saya menceritakan sebagian besar latar belakang saya, masa lalu kehidupan saya. Saya lahir dari dua keluarga besar, Minang dan Sunda, yang notabene adalah tentara. Ayah saya, nama saya lengkap Muhammad Amar Akbar. Dengan harapan besok kelak mungkin akan melakukan perbuatan yang besar. Doa dari bapak saya, Suhaib Rizoni, lulusan sarjana hukum yang merantau ke luar negeri, tepatnya di New Zealand. Mama saya Sri Mulyatini adalah guru TK Islam Al-Muwajjih di Depok. Sejak kecil saya sering diasuh oleh mbah dari mama, mbah Ndut dan mbah Nen dengan didikan tentara. Karena mbah saya, nama Sujana, adalah Letnan Kolonel Angkatan Darat. Namun saya tumbuh sebagai anak yang cukup dimanja oleh mbah Nen dan tante. Tetap disiplin sama mbah Ndut, apalagi soal agama. Mama saya sangat keras disiplinnya soal itu. Saya tumbuh dari keluarga berkecukupan dan taat beragama serta jauh dari tindak kriminal apalagi narkoba. Kehidupan masa kecil saya cukup harmonis dan menyenangkan bersama keluarga besar. Ditambah saya punya adik perempuan yang cantik yang bernama Siva. Namun rasa senang itu tidak berakhir lama saat tiba-tiba kondisi saya kritis. Di umur saya 7 tahun, saya terkena DBD stadium 3. Dokter bilang agar keluarga mengikhlaskan saya. Namun adik saya Siva yang sehat selalu datang jengukin abangnya terkena DBD juga. Hanya dalam waktu 3 hari adik saya Siva tidak terselamatkan. Setelah adik saya dikuburkan, seketika itu saya belajar tentang arti kehilangan. Di umur 7 tahun adik saya meninggal. Setelah kejadian itu, bapak pulang ke Indonesia, kemudian membawa saya dan mama pindah ke Padang. Tidak lama setelah waktu, alhamdulillah Allah berikan kepada Siva dengan lahir adik saya, Aditya. Kehidupan kami selama di Padang sangat menyenangkan, sampai pada suatu keadaan yang menyenangkan itu berubah menjadi suram. Saat kenyataan, mama sering sakit-sakitan, sampai bapak memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Mama divonis oleh dokter leukemia atau kanker darah putih stadium akhir. Di saat sedang hamil adik saya, yaitu Panji. Setelah kelahiran adik saya Panji, mama sudah sangat payah sekali. Semakin hari kondisinya semakin buruk, badan semakin kurus, wajah pucat, rambut rontok, dan lebih banyak di kursi roda. Di saat itu saya masih belum mengerti jika kalau waktu bersama mama tidak akan lama lagi.
Saya masih nakal, sekolah dulu kalau dibilang malas-malasan kalau disuruh sholat, disuruh sekolah. Sampai pada hari kami sore waktu itu di rumah sakit, saya disuruh pulang sama mama, tapi saya tetap nggak mau untuk pulang dan jaga mama. Namun kata-kata terakhir yang saya ingat, kalau kamu jagain mama di sini, terus saya jagain adik kamu di rumah. Dan saat itu saya sedang ujian kelas 6, jadi saya harus pulang. Lalu pada malam harinya saya seperti sadar tidak sadar, namun rasanya nyata sekali. Tiba-tiba mama pulang dengan pakaian hijab putih terlihat sehat di sebelum mama sakit. Kemudian mama memeluk kami bertiga dan mencium kening kami masing-masing. Setelah itu tiba-tiba sepupu saya membangunkan saya, bilang kalau Mama Sri sudah tidak ada. Mama Sri sudah meninggal. Sejak itulah kehidupan saya berubah total 180 derajat. Bapak sangat terpukul sekali dan memutuskan kembali ke Padang, membawa kita semua. Mbak pun pindah ke kampung Majalengka. Saya disuruh pilih ikut Bapak ke Padang atau ikut Mbak ke Majalengka. Tapi saya tetap ingin tinggal di Jakarta agar lebih dekat dengan kuburan Mama dan Sifat. Akhirnya saya pun tinggal bersama tante saya dari rumah ke rumah, pindah-pindah karena saat itu saya pun menjadi anak yang bandel. Susah diatur, hidup semaunya, sering bolos sekolah, jarang pulang, sering berantem, gak pernah sholat. Jujur, di umur saya waktu itu saya sangat marah kepada Tuhan, kepada keadaan dan kepada semua orang, melihat teman-teman saya yang mempunyai keberpihakan yang maka pelarian saya waktu itu mulailah saya di terminal di stasiun pasar. Saya kenal minum-minuman, saya kenal obat-obatan, terus sering tawuran dan masih banyak hal lagi yang konyol saya lakukan. Tak heran dari SMP sampai SMA 15 kali saya pindah sekolah karena dikeluarkan. Sampai pada akhirnya semua tante saya menyerah dan mengirim saya kembali ke Padang. Namun bukan di kota, bukan tinggal sama bapak, melainkan di kampung Muara Labu, Solo Selatan, tinggal bersama kakek dan nenek. Kakek seorang datuk yang dihormati di sana. Saya di sana bukan untuk sekolah, melainkan bantu kakek urus sawah dan ladang serta belajar silat. Melihat bangga saya di Jakarta, maka bapak memutuskan saya untuk sekolah alam, yaitu belajar silat dan agama di Surau. Selama 3 tahun di sana dan belajar silat, sampailah saya berhasil menjadi atlet pencak silat dan pernah mendapat medali perunggu tingkat Porda Sumbar 2011 serta tingkat pencak silat tingkat nasional internasional 2016. Dan dengan silat pula yang membawa saya melihat dunia sampai ke Hong Kong, ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan terpenting yang membawa saya ke industri hiburan tanah air. Dengan debut pertama saya melambungkan nama saya dari sinetron Lagar 7 Manusia Harimau, telah merubah dari anak piatu berandalan menjadi seorang selebriti terkenal di umur saya 19 tahun. Saya pun berhasil membawa adik-adik saya sebagai seorang selebriti, dan kami berempat laki-laki bersama bapak berhasil melakukan kehidupan kota Jakarta. Hidup glamor dan tidak cukup menyenangkan. Namun tetap ada masalahnya, dan awal dari segala masalah yang timbul pada diri saya. Di dalam semua kesenangan, kemewahan serta popularitas, entah kenapa saya selalu merasa kosong. Saya selalu merasa ada yang kurang, bukan tidak bersyukur atas semua nikmat. Sejujurnya entah apa yang saya rasa sesuatu yang hampa. Sangat aneh di diri saya, yang saya pun tidak mengerti mengapa. Sampai kesalahan itu datang, berawal dari teman dan lingkungan, sampai akhirnya saya kenal dengan narkoba. Entah kenapa saat saya memakai narkoba, saya merasa rasa kosong itu terisi. Seakan-akan rasa yang hilang itu kembali dan seketika membuat saya tenang, seperti lengkap sudah rasa nikmat hidup ini. Saya konsumsi narkoba bukan seperti orang kebanyakan yang memakai narkoba untuk berpesta atau bersenang-senang bersama teman-teman. Beda hal dengan saya, mengkonsumsi narkoba untuk diri saya sendiri. Tidak suka bersama orang banyak, lebih menyendiri karena sensasi yang saya rasakan ketika mengkonsumsi itu alamiah. Saya seperti lebih hidup.
Ditambah dengan alasan pembenaran popularitas saya yang harus selalu siap dan tersenyum bahagia di depan kamera, selalu dituntut untuk siap on cam 24 jam, membuat saya merasa jadi harus selalu membutuhkan barang tersebut. Seharusnya sejak dulu saya ke psikiater atau ke psikolog, namun entah kenapa saya tidak pernah berani melakukannya, karena saya merasa ini memang adalah rahasia pribadi saya. Saya takut untuk dikenali. Saya takut semua orang tahu kekurangan serta kelemahan saya dengan adiksi ini. Sampai akhirnya di tahun 2017, orang pun tahu dan saya pun terlambat berobat. Saya ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dan berakhir di ruang persidangan ini dengan JPU yang sama, Uda Andre, dan kuasa hukum pun yang sama, Om John, dengan putusan rehab. Saat di ruang di rehab saya belajar banyak tentang narkotik anonimus, bagaimana cara menanggulangi di saat trigger. Dan entah kenapa saya keluar rehab 6 bulan, setahun, 2 tahun, saya tetap aja membutuhkan barang itu. Saya belum bisa melawan ambisi saya. Alih-alih saya balik lagi ke tempat rehab atau berkonsultasi dengan dokter, atau minimal saya bercerita kepada bapak, atau bercerita kepada pasangan saya waktu itu, mantan istri saya. Tapi tidak juga saya lakukan. Saya malah menutup rapat-rapat. Sampai di awal pernikahan, saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti, yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar genetik, yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi, karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar Ayona dan Ayora. Namun kembali lagi nasib malam datang lagi. Mimpi buruk tentang kehilangan kembali lagi seakan-akan masih belum selesai, tentang kehilangan dalam hidup saya. 2 putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan, tepat di mata saya saat saya sedang menggendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul, melainkan semua masalah dari masalah timbul. Kami sudah pergi berkonsultasi ke psikolog, sering datang ke kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut kegiatan wellness terapi, ikut kelas meditasi. Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tahu itu tanpa sepengetahuan mantan istri saya. Setelah kejadian anak kembar kami itu, alhamdulillah mantan istri saya mengandung lagi. Tanggal 4 September lahirlah anak kebanggaan kami, yang kami beri nama Air, sebagai ungkapan sumber kehidupan kami, sekaligus komitmen saya tidak memakai narkoba lagi. Dan berjalanlah untuk saya betul-betul berhenti. Selang 2 tahun lahir lagi anak keempat kami, yang kami beri nama Amala Putih Sabai, anak perempuan kami yang bergemaskan dan cantik mirip seperti saya. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri, malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan di sana ganja legal.